Ironi terjadi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar KPK di Surabaya, Jawa Timur, Kamis 1 Desember lalu. Dalam acara yang dihadiri langsung Ketua KPK Firly Bahuri itu, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron yang tengah menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap hasil asesmen lelang jabatan jadi salah satu undangan bersama para kepala daerah. Tak jelaskan rinci soal kehadiran Abdul Latif, Ketua KPK menjawab normatif. KPK akan angkat bicara soal para pihak yang terlibat kasus setelah selesai diusut. Terima kasih kepada rekan-rekan terkait dengan beberapa perkara tentang KPK. Pada saatnya nanti KPK akan menyampaikan siapa saja tersangka, karena tersangka ini adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup, yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Mungkin rekan-rekan mengikuti beberapa perkara yang ada sedang dilakukan penanganan KPK di Jawa Timur. Pada saat nanti kita umumkan, setelah tersangka tersebut kita lakukan pemanggilan, pemeriksaan dan penangkapan serta penahanan di KPK. Saya kira Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyesalkan hadirnya tersangka korupsi di acara Hari Anti Korupsi dan menilai KPK menampar publik yang peduli pemberantasan korupsi. Peringatan Hari Anti Korupsi di Surabaya malah dihadiri tersangka. Padahal kalau KPK menetapkan tersangka itu biasanya melakukan penahanan. Berarti artinya dia pasti tidak bisa hadir di proses-proses yang Hari Anti Korupsi di manapun gitu. Dan ini menunjukkan KPK semakin tidak aware, tidak peduli lagi. Karena mestinya kalau Hari Anti Korupsi ya berarti ya harus jangan sampai ada tersangka korupsi yang KPK yang hadir gitu. Jadi ini yang menampar muka kita semua gitu. Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan pada Oktober lalu. KPK juga telah mencekal tersangka bepergian ke luar negeri dan menggeledah 14 lokasi di wilayah Bangkalan, Jawa Timur, termasuk rumah pribadi dan sejumlah kantor pemerintah daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara lewat akun Twitternya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan angkat bicara soal kehadiran tersangka KPK di peringatan Hari Anti Korupsi. Novel bilang peringatan Hari Anti Korupsi mestinya dilakukan agar orang-orang semakin sadar dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Bila hanya seremoni saja, tiada arti dan justru menjadi pemakluman-pemakluman yang semakin melemahkan pemberantasan korupsi karena terlalu permisif. Kita bahas lebih dalam soal kehadiran tersangka KPK di peringatan Hari Anti Korupsi bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Assalamualaikum, selamat petang Mas Zainur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mas Ibrahim. Baik Mas Zainur, apa yang Anda tangkap soal kehadiran Bupati Bangkalan di Hari Anti Korupsi? Apakah ini tanda KPK permisif seperti yang disampaikan Novel tadi di Twitternya? Ya, menurut saya ini justru mempermalukan KPK sendiri ya. Seorang tersangka KPK menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang di dalamnya berisi komitmen, deklarasi, dan juga janji-janji anti korupsi. Saya tidak paham apakah ini KPK beserta dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur kecolongan, artinya tidak ingat bahwa salah satu kepala daerah di Jawa Timur menjadi tersangka atau bagaimana. Tapi saya ingin mencatat beberapa hal, Mas Ibrahim. Yang pertama, ini bisa terjadi karena KPK tidak melaksanakan apa yang mereka sampaikan sendiri. KPK pada tahun kemarin 2021 menyampaikan setiap kali KPK mengumumkan seseorang sebagai tersangka, maka itu berarti KPK sudah siap menahan. Artinya tidak memberi kesempatan pada seseorang misalnya untuk melarikan diri atau juga untuk menggantung nasib seseorang. Tapi dalam kasus Bangkalan ini terlihat nyata bahwa seorang bupati sudah lebih dari 1 bulan ada informasi pengumuman tersangka, tetapi hingga sampai saat ini tidak segera ditahan, bahkan ikut menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Yang kedua, benar bahwa ini semakin menunjukkan bahwa KPK permisif. Kenapa permisif? Karena seorang tersangka korupsi bisa begitu saja menghadiri acara KPK dan bertemu dengan para insan KPK termasuk pimpinan KPK, Mas Ibrahim. Padahal di dalam pasal 36 Undang-Undang KPK
ada larangan bahwa pimpinan KPK dilarang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara dengan alasan apapun. Dan pelanggaran atas larangan ini diancam dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Artinya di acara ini, maaf saya potong, di acara ini sudah terlihat ada indikasi atau ada dugaan pelanggaran, Pak Zainur? Ya menurut saya itu beresiko ya, resiko pelanggaran hukum. Kenapa? Karena pasti ada singgungan antara insan KPK dengan bupati tersebut. Sedangkan bupati tersebut sudah berstatus sebagai tersangka. Maka kalau singgungan itu terjadi, artinya ada hubungan baik langsung atau tidak langsung, dikhawatirkan itu terpenuhi unsur berhubungan antara seorang insan KPK dengan seorang tersangka, dan itu diancam dengan ancaman pidana. Saya ingin mengatakan sekali lagi, ini memalukan dan sangat tidak menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi di KPK. Oke, Anda juga sudah menyimak kan tadi kita sudah memutar pernyataan dari Ketua KPK Firly Bahuri soal bersabar, kita sedang bekerja. Kalau Anda melihat apa makna dari pernyataan Firly Bahuri? Apakah ketidaktegasan atau seperti apa? Emang kita harus bersabar soal ini? Saya melihat pernyataan tersebut untuk menutupi rasa malu ya. Kenapa demikian? Karena seorang tersangka ternyata bisa datang ke acara KPK. Apakah Ketua KPK tidak mengetahui sebelumnya atau dari sisi panitia ada yang bisa lolos begitu ya, seorang tersangka bisa hadir dalam peringatan Hari Anti Korupsi. Kalau dengan standar KPK di era kepemimpinan Bapak Firly Bahuri, seharusnya bupati tersebut sudah dilakukan penahanan. Kenapa? Karena seperti kami sampaikan tadi, KPK periode ini mengatakan hanya akan mengumumkan seseorang sebagai tersangka ketika sudah siap ditahan begitu ya. Ini kan kemudian menunjukkan bahwa pernyataan dari Ketua KPK itu hanya sekadar apologetik yang menurut saya tidak berdasar. Nah, kemudian beliau menyampaikan Ketua KPK akan segera melakukan proses-proses dan seterusnya. Kenapa dalam waktu 1 bulan ini tidak dilakukan proses-proses tersebut sehingga kasus ini bisa diselesaikan penyidikannya dan segera bisa diajukan di hadapan persidangan sehingga bupati tersebut berstatus sebagai terdakwa. Nah, kalau sudah berstatus sebagai terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan nonaktif. Artinya apa? Artinya memang ini ya saya melihat kinerja KPK di dalam proses penanganan kasus korupsi di Bangkalan ini sangat lemah dan juga tidak ada koordinasi dengan kepanitiaan di Hari Anti Korupsi Sedunia di Provinsi Jawa Timur. Baik, Mas Zainur, kalau tadi 1 bulan ya sudah diumumkan di Oktober tersangka tapi belum ditahan, terus hadir di acara Hari Anti Korupsi. Ada Ketua KPK pula di situ, apa yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK? Menurut saya perlu ya melakukan kerja pengawasan, melakukan review. Misalnya jika memang KPK periode ini punya satu kebiasaan dan bahkan mungkin sudah di SOP-kan, akan mengumumkan seseorang menjadi tersangka kalau sudah siap ditahan, ini sudah lewat 1 bulan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Dewas juga perlu melakukan review. Yang kedua, di dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, ini juga ada potensi pelanggaran hukum pidana, yaitu pelanggaran pasal 36, di mana insan KPK berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Ini Dewas perlu melakukan review, apakah telah terjadi pelanggaran pidana atau tidak. Kalau pelanggaran pidana pasti juga merupakan pelanggaran etik, di mana Dewan Pengawas KPK bisa melakukan fungsi pengawasannya. Yang ketiga, tentu ke depan yang ditunggu oleh masyarakat apa? Yang ditunggu oleh masyarakat adalah penyelesaian perkara ini dengan proper. Setelah masyarakat diolok-olok ya oleh KPK di mana seorang tersangka korupsi bisa ikut hadir dan di dalam acara tersebut ada yel-yel anti korupsi, ada deklarasi, ada pernyataan-pernyataan anti korupsi. Ini kan mengolok-olok masyarakat selain juga mempermalukan KPK sendiri, Mas Ibrahim. Mempermalukan KPK. Jadi kalau misalkan seperti apa sih sebetulnya imbasnya selain tadi mempermalukan KPK? Jadi apakah menurunkan juga kepercayaan publik kepada KPK soal penanganan kasus korupsi atau bagaimana kehadiran tersangka di Hari Anti Korupsi ini? Betul, ada 2 imbas utama menurut saya. Yang pertama tentu kepercayaan masyarakat kepada KPK semakin tergerus. Kenapa? Karena ternyata tidak ada keseriusan di dalam KPK menangani perkara korupsi. Buktinya adalah seorang tersangka bisa hadir di acara KPK. Yang kedua juga bisa memberi kesan negatif
dari kacamata publik terhadap Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilakukan oleh KPK maupun kementerian, lembaga, daerah, instansi di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata isinya hanya seremonial. Tidak ada satupun satu pernyataan sikap yang sangat jelas di dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bahwa kita sebagai bangsa menyatakan diri perang melawan korupsi. Dan juga tidak ada evaluasi pemberantasan korupsi selama ini di masing-masing kementerian, lembaga, daerah maupun satuan kerja. Nah, itu menunjukkan resiko kepercayaan publik yang semakin turun kepada KPK maupun masyarakat semakin melihat secara sebelah mata peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang ternyata lebih banyak bersifat seremoni daripada tiket yang sangat kuat dari para penyelenggara negara untuk anti korupsi maupun melakukan refleksi terhadap pemberantasan korupsi. Mas Zainur, ini Ketua KPK Firly Bahuri disorot juga tidak hanya soal Hari Anti Korupsi, tapi juga kita tahu soal bersama dengan Lukas NMB di Papua. Ada lihat kebersamaannya itu. Bagaimana tanggapan Anda soal ini dua kali nih Firly Bahuri seperti ini? Ya, kita bisa membaca itu sebagai sifat yang permisif ya terhadap larangan-larangan bagi seorang pimpinan KPK. Jelas di dalam pasal 36 Undang-Undang KPK, pimpinan KPK dilarang menjalin hubungan dalam bentuk apapun. Ada alasan misalnya untuk Lukas NMB ini dalam rangka penegakan hukum. Menurut saya itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Kalau dulu sebelum Undang-Undang 19 2019, alasan tersebut masih bisa diterima. Kenapa? Karena dulu KPK pimpinan KPK adalah penyidik sekaligus penuntut umum. Tetapi itu sudah dihapus melalui Undang-Undang 19 tahun 2019. Sehingga saat ini pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik, bukan lagi sebagai penuntut umum. Sehingga ketika bertemu dengan pihak yang berperkara, tidak ada lagi dasar hukum yang bisa membenarkan mereka. Seharusnya yang bertemu dengan pihak yang berperkara adalah penyidiknya secara langsung. Dan ini terulang kembali ketika acara di Jawa Timur, seorang pimpinan KPK dan insan KPK yang lain kemungkinan juga mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Mas Zainur, terakhir, jadi soal kasus Bupati Bangkalan ini bagaimana Anda melihat selain belum penahanan, transparan tidak sejauh ini penanganannya? Ya, kita sangat sedikit informasi yang kita bisa dengar dari KPK ya. KPK hanya mengatakan ada kasus di Bangkalan terkait dengan jual beli jabatan, melibatkan A, B, C begitu ya, tetapi kemudian tidak ada penjelasan yang lebih lengkap maupun tidak ada aksi nyata. Aksi nyata yang harusnya dilakukan oleh KPK adalah ketika mengumumkan seseorang sebagai tersangka, menyampaikan informasi bahwa bupati misalnya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka harus dilakukan penahanan. Itu yang kita tunggu. Apa yang dikatakan oleh KPK 2021 bahwa mereka akan menahan orang yang sudah diumumkan, itu yang ditunggu oleh masyarakat. Mas Ibrahim. Terima kasih Mas Zainur Rahman. Peneliti Pukat UGM telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang.